Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Laju, saya Indra Noveldi, sehari-hari sebagai seorang konsultan pernikahan. Sahabat Laju, ini topik yang menarik nih, ya. Topik yang banyak ditanyakan oleh para single one dan single wati. Apa sih yang perlu dipersiapkan untuk masuk ke dalam kehidupan pernikahan? Nomor satu, perlu punya niat yang benar dulu. Seringkali kita suka lupa di bab niat. Jangan-jangan niat menikah cuman karena apa? Ditanyain orang tua, udah umur segini kapan nikah? Jangan-jangan niat nikah karena udah malu tiap datang resepsi, teman-teman udah pada nikah, kita belum. Oke? Teman-teman, bab niat ini luruskan niat dulu. Ayo, beresin niatnya. Niat kita menikah untuk apa? Niat kita nikah untuk ibadah. Good. Nah, pertanyaan berikutnya, apa maknanya buat teman-teman semua? Buat sahabat Laju tentang ibadah tadi, apakah artinya itu sahabat Laju siap berkorban? Hati-hati dengan niat. Kalau niatnya adalah saya siap berkorban, mungkin itu yang akan sahabat Laju hadapi nantinya. Oke, yang kedua, secara sengaja nambah ilmu. Beneran deh, wahai para single one dan single wati, secara sengaja nambah ilmu, ambil materi kuliah, ya. Apa yang saya sampaikan di sini mungkin hanya sedikit ilmu yang sahabat Laju bisa dapatkan. Sahabat Laju bisa ikut kelas-kelas pra pernikahan. Sahabat Laju bisa baca buku-buku tentang kehidupan pernikahan. Sahabat Laju bisa baca buku-buku tentang psikologi manusia. Jadi banyak sekali ilmu yang perlu secara sengaja sahabat Laju tambahkan. Oke, kebayang ya? Jangan sampai hanya berbekal nekat, ya. Jangan hanya berbekal bonek. Boleh bonek untuk masuk kehidupan pernikahannya, tapi jangan bonek dalam menjalaninya. Kebayang ya apa yang saya maksud? Yang nomor 3, ini nih banyak yang mungkin nggak siap. Apa yang perlu disiapkan? Siapkan mental. Mental sebagai apa? Mental sebagai petarung. Pak, kok serem amat mental sebagai petarung? Bener. Siapkan mental sebagai seorang pelaut yang tangguh. Kenapa? Karena di depan kita semua nanti setelah menikah itu ada medan yang mungkin nggak pernah kita bayangkan sebelumnya. Ya, disinilah kita perlu punya mental yang tangguh. Mungkin itu kata yang lebih tepat. Punya mental yang tangguh, sahabat Laju. Jangan cengeng, jangan gampang pundung, jangan gampang ngambek. Pokoknya perlu punya daya juang yang kuat, ya. Mental apa lagi yang perlu disiapkan? Perlu punya mental sebagai seorang pelari maraton, punya stamina yang tinggi, ya. Mentalitas seorang pelari maraton itu dia sudah siap dengan journey yang sangat panjang. Kalau kita mentalnya adalah mental sebagai seorang pelari sprinter, kita akan sibuk dengan seremoni. Kita akan sibuk dengan hal-hal yang meriah, yang oke-oke hanya dalam waktu singkat. Bagi sahabat Laju mungkin pernah mencoba berlari jarak jauh. Ngomong-ngomong, lari maraton itu 42 kilo jaraknya. Coba deh bayangin, berlari sejauh 42 kilo. Akan ada masa-masa rasanya udah pengen nyerah. Ada masa-masa rasanya udah nggak kuat lagi. Disitulah pentingnya kita punya mental seorang petarung, punya mental seorang pejuang. Apalagi kita punya mental untuk terus mau bertumbuh. Oke? Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah sahabat Laju perlu untuk selesai dengan diri sendiri. Apalagi tuh Pak? Seriously? Nih, saya temukan banyak mereka yang jadi klien saya akhirnya. Sebenarnya mereka belum siap untuk menikah. Sebenarnya mereka belum selesai dengan diri mereka sendiri. Mereka sebenarnya juga masih takut untuk menikah. Kenapa? Mungkin rekaman yang mereka miliki tentang kehidupan pernikahan adalah rekaman dari orang tuanya yang sering berantem. Mungkin memori ataupun informasi yang mereka dapatkan tentang kehidupan pernikahan adalah dari lingkungan yang banyak bercerai. Jadi sahabat Laju, topik selesai dengan diri sendiri ini juga topik yang sangat penting, ya. Kalau sahabat Laju masih punya luka pengasuhan, sahabat Laju masih punya luka batin, atau kata yang sangat populer belakangan ini adalah inner child yang belum dirapihkan, belum diberesin,
Sahabat laju, saran saya, coba deh bebenah dulu di urusan luka pengasuhan kita. Jangan sampai setelah menikah, kita masih membawa luka kita ini ke dalam kehidupan pernikahan kita, sehingga nanti journey kita malah jadi tambah berat. Kebayang ya sahabat laju, hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk masuk ke dalam kehidupan pernikahan. Jadi, yang perlu dipersiapkan bukan hanya urusan resepsi, bukan hanya urusan daftar tamu, ya, bukan hanya urusan makanan dan segala macam. Justru yang jauh lebih penting adalah hal-hal yang akan kita gunakan setelah selesainya resepsi tersebut. Semoga bisa bermanfaat. Saya Indra Noveldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk berkhidmat bersama untuk kemanusiaan dengan berdonasi, Laju Peduli.